Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai UTS ya, teori pengantar teori partisi. Jadi yang tahun ini. Jadi ini diselenggarakan Senin 11 Oktober 2021 dan ya bisa dilihat lah untuk ini ya petunjuknya ya. Oke, jadi kita langsung saja untuk yang nomor satu. Nah ini satu dan dua ada hubungannya ya. Jadi kita coba langsung saja. Jadi pertama diminta untuk mendaftar seluruh partisi dari N sama dengan 5 dan nanti diminta untuk mencari ranknya dan kita lihat yang modulnya ya. Jadi kita sekalian saja di situ melihat yang bagian modulnya juga rank modulo. Jadi oke, bisa kita langsung nomor satu. Ini ketika N sama dengan 5, ini partisinya. Ini di sini ranknya ya. Nanti untuk ranknya, terus ini rank dimodkan dengan, kalau yang 5 itu yang mana? Dimodkan 7 ya, mau 7. Jadi bisa kita lihat 5 itu kita punya 5, 4 tambah 1, 3 tambah 2, 3 tambah 1 tambah 1, 2 tambah 2 tambah 1, 2, 1, 1, 1, terus 1 semua ya. Jadi berapa ranknya? Ranknya adalah penjumlah terbesar dikurangi banyaknya penjumlah. Jadi terbesarnya 5 dikurang 1, 4. Terus ini 4 dikurang 2, 2. 3 dikurang 2, 1. 3 kurang 3, 0. 2 dikurang 3, negatif 1. Terus 2 dikurang 4, negatif 2. Terus 1 dikurang 5 ya, negatif 4 ya. Terus kalau di rank mod 7 berarti jadi berapa ini? Ini 4, 2, 1, 0. Ini 6 ya. Terus ini 5. Terus di sini 3. Jadi bisa dilihat dari sini, ini kan masing-masingnya 1 ya. Jadi N075 kan ini ya. Ini N075. Terus ini adalah N175 dan seterusnya ya yang lain ya. Jadi kita punya N075 sama dengan N175 dan seterusnya sampai N675. Nah, lagi untuk N sama dengan berapa satunya? 9. Kita punya lagi ya. Nah, ini partisinya. Terus di sini ranknya. Di sini rank mod 5 ya. Jadi bisa kita hitung semuanya. Ini 9. Ini kurang lebih nanti butuh 30. Bukan kurang lebih sih. Memang butuh 30 ya ini. Jadi ini 9, 8 tambah 1. Terus kita punya 7 tambah 2. 7, 1, 1. Terus di sini 6 tambah 3. 6, 2, 1. 6, 1, 1, 1. 5, 4. 5, 3, 1. 5, 2, 2. 5, 2, 2, 1. 2, 1, 1 ya. Terus kita punya 5 tambah 1 tambah 1, 1. Jadi intinya kita lanjutkan terus seperti ini ya. Jadi 4 tambah 4 tambah 1. Kita coba dari yang angka terbesar dulu karena lebih mudah seperti itu untuk membuat listnya. Ini jadi 432, terus 4311, 4221, 42111 dan seterusnya. Jadi langkahnya kurang lebih seperti itu. Terus cara nyari ranknya nanti juga sama. Jadi cara nyari ranknya itu kita punya di sini. Jadi ranknya kan di sini 9 dikurang 1, 8. Terus 8 kurang 2, 6. 7 kurang 2 itu 5. Terus di sini kita punya 7 kurang 3, 4. Kita punya di sini 6 kurang 2, 4. Ya kan? Terus kita punya 6 kurang 3, 3. 6 kurang 4, 2. Terus ini kita punya 5 kurang 2, 3.
5 kurang 3, 2. Terus kita punya di sini 5 kurang 3, 2. 5 kurang 2 ke 4 ya. 5, 2, ini 1, 1 ya di sini ya. 5 kurang 4 ya berarti di sini ya. 1 dan seterusnya. Nanti kita cari ranknya. Di sini dimodulkan 5. Berarti ini 3, ini 1, ini 0, ini 4, 4. Sini 3, 2, 3, 2, 2, 1 dan seterusnya. Nah, nanti bisa kita lihat kalau kita lanjutkan terus semuanya, kita bisa lihat bahwa N dari 0,59 ini itu sama dengan 6. Terus yang N159 itu ada 6 juga dan seterusnya sampai N459 itu juga ada 6. Jadi tinggal masalah waktu saja untuk ngelisnya dan ya harus hati-hati ya. Dan kita tahu kalau partisi dari 9 itu ada 30 ya. Jadi ya masing-masingnya ada 6. Jadi bisa dilihat di situ. Oke. Itu untuk yang pertama. Terus yang kedua adalah tunjukkan bahwa untuk setiap bilangan bulat tak negatif n, banyaknya partisi dari n tidak lebih dari suku ke n plus 1, ya kan, dari barisan Fibonacci. Jadi bagaimana caranya? Bisa kita lihat di sini. Ketika kita punya seperti ini, jadi apa yang kita lakukan duluan? Nah, ini nomor 2 ya dapat ditunjukkan terlebih dahulu. Ini dulu Pn sama dengan P dari N kurang 1 ditambah Pn. Di sini tidak ada penjumlah 1 ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Jadi misalkan AN itu ini ya, kita definisikan himpunan semua partisi dari N, ya kan? Terus BN ini himpunan partisi dari N tidak ada penjumlah 1. Berarti kan kita punya jelas ya BN itu subset dari AN. Dan kita akan menunjukkan di sini dia sama dengan kalau semestanya itu AN, berarti kita akan menunjukkan kalau semestanya di sini AN ya, semestanya itu AN, berarti kita sama saja menunjukkan BN komplement. Jadi BN komplement itu sama dengan AN dikurang 1 ya dari yang atas ini. Dan pada dasarnya kita bisa membuat, jadi dapat dibentuk pemetaan injektif dan selanjutnya nanti bisa ditunjukkan dia bijektif. Jadi intinya begini ya, kalau kita punya suatu ini yang dia punya apa, yang ada penjumlah satunya, jadi yang ada penjumlah satunya. Nah misalkan ini kita punya jadi yang ada penjumlah satunya ini kan yang tidak ada ya, jadi yang ada penjumlah satunya misalkan inilah contohnya ketika n sama dengan 5 lah, ya kan, ini 1 2 3 4, ini 1, terus di sini 1 2 3, n sama dengan 5 kan total tidak terlalu banyak kan, hanya ada ini ya beberapa. Jadi ya kalau mau di list semua juga bisa sih, tapi saya rasa hanya untuk ini ya gambaran saja. Jadi kalau yang ada penjumlah satunya, ketika kita hilangkan satunya di sini, jadi kan dia jadi anggota dari ini kan. Jadi ini kan awalnya semuanya ini anggota dari A5 ya kan. Ketika kita hilangkan satunya di sini, berarti kan nanti kita peroleh ini jadi seperti ini kan. Terus yang ini dia jadi ini. Terus yang ini dia jadi ini, ya kan.
Jadi kita punya dia jadi seperti ini. Nah, ini kan dia jadi anggota A4, ya kan? Jadi anggota dari ya AN-1 lah di situ. Terus sisanya kan yang ada di A5 ini, yang ada penjumlah 1 bisa kita hubungkan dengan ini yang AN-1-nya. Terus sisanya itu kan ada di B5 ya. Ya ya. Ya enggak. Jadi kita bisa lihat seperti itu kan. Jadi pemetaannya bisa dibayangkan ya. Jadi yang ada penjumlah satunya itu bisa dibuat pemetaan bijektif dari AN ke bukan AN. Jadi di sini adalah B5 komplement ya. BN komplement ke AN-1 ya. Jadi ini dengan cara seperti itu tadi. Jadi kalau ada penjumlah satunya dihilangkan, jadi kita punya ya dia jadi pemetaan bijektif, terus sisanya adalah B5. Jadi idenya kurang lebih seperti itulah. Nanti tinggal cara menuliskannya. Terus selanjutnya kita mau menunjukkan bahwa kan sudah jadi kita sudah dapat lah itu. Jadi kita punya PN itu sama dengan PN kurang 1 ditambah P dari N tidak ada penjumlah 1. Nah, kita akan melihat di sini ini ya. Mau akan menunjukkan jadi ya akan ditunjukkan PN dikurang 2 sama dengan P dari N. Jadi setidaknya ada penjumlah 2. Jadi maksudnya bagaimana di sini? Ya idenya sama seperti tadi ya. Jadi kalau ada penjumlah 2 ya kita hilangkan. Ya kan? Jadi ide pemetaannya ya dari yang bagian sini bisa bijektifnya ya, nanti bisa ditunjukkan dia bijektif. Kalau ada penjumlah 2-nya misalkan seperti ini ya. Seperti ini, nanti ini dihilangkan. Terus misalkan ada bentuk ya contohnya gini lah, terus gini. Nah, ini dihilangkan kan. Makanya kita dapat di situ nanti jadi partisi dengan penjumlah 2-nya hilang. Jadi berkurang 2 kan. Jadi PN dikurang 2. Jadi idenya seperti itu. Nah, dari situ bisa kita lihat ini kita punya PN ini ya dari sini kita kan tadi punya PN itu kan sama dengan PN kurang 1 ditambah PN itu tadi ya tidak ada penjumlah 1. Terus di sisi lain PN dikurang 2 itu sama dengan PN setidaknya ada penjumlah 2. Nah, dari sini bisa kita bandingkan yang ini jadi PN dan juga ini ya yang bagian PN dan bagian ini coba kita bandingkan. Jadi kalau kita bandingkan dua ini ya, jadi PN min 2 dengan yang PN tidak ada penjumlah 1. Kalau tidak ada penjumlah 1 berarti kan artinya apa? Jadi nggak ada yang 1 kan berarti minimal 2 kan? Ya. Ya, jadi minimal 2 dan ya bisa tidak ya bisa 3 ya. Tapi kan setidaknya yang semua yang dihitung yang di sini dia akan dihitung juga di sini. Tapi sangat memungkinkan ada yang dihitung di PN-2 tapi dia tidak dihitung di sini. Makanya kita punya hubungan PN itu kurang dari sama dengan PN-1 ditambah PN-2. Alasannya karena itu tadi. Kalau kita tidak ada penjumlah 1, starter awalnya kan ya bisa ini ya. Jadi bisa apa? Bisa ya bisa start awalnya itu 2 bla bla bla. Jadi bisa kita bandingkan lah 2 itu tadi dan
kita punya hubungan ini, jadi kita punya seperti ini. Jadi di sini sudah mulai kelihatan ya. Jadi kita punya modal ini, padahal di sisi lain kita punya P0 itu sama dengan 1. Kalau kita lihat fungsi Fibonacci itu kan ini ya, ini 1. Terus P1 itu juga 1, kurang dari sama dengan jelas ya di sini F2, ya kan? Jadi kita lihat nanti secara umum berarti kita punya PN dia kurang dari sama dengan kalau pakai induksi ya. Jadi ini dapat ditunjukkan dengan induksi matematika ya. Jadi kita punya, karena di sini kita punya PN kurang 1 ditambah PN kurang sama dengan 2. Yang ini juga kurang dari sama dengan Fn plus 1. Yang ini juga kurang dari sama dengan Fn ya. Jadi keseluruhan ini kan Fn plus 1 tambah Fn kan jadi Fn plus 2 ya. Jadi kita punya kesimpulannya PN itu akan kurang dari sama dengan Fn plus 2. Jadi idenya saja lah seperti itu. Nanti untuk penjabarannya kan saya rasa bisa sendiri ya. Selanjutnya untuk yang nomor 3. Nomor 3 adalah kita ingin menunjukkan PN itu odd ganjil jika dan hanya jika PN distinct odd summand is odd. Jadi penjumlah berbeda ganjilnya itu juga ganjil kan. Jadi bagaimana cara mengerjakannya? Nomor 3 kita mau menunjukkan ini ya, PN ganjil jika dan hanya jika PN penjumlah ganjil berbeda nih ganjil. Nah, kalau kita lihat di ini, jadi di suatu partisi kan, jelas kita punya PN itu sama dengan PN, jadi konjugat diri sendiri atau self konjugat ditambah dengan PN tidak, ya kan, konjugat diri sendiri. Jadi ini jelas ya, karena satu sama lain kan saling berkomplement, jadi ya dipastikan dia akan sama dengan ini. Nah, kita fokus ke yang pertama, konjugatnya diri sendiri. Kita tahu kalau dia konjugatnya diri sendiri, contohnya misalkan seperti ini ya. Jadi konjugatnya diri sendiri, ini nggak tahu titiknya, mungkin ini 3. Nah, setiap hook seperti ini kan bisa kita convert ke suatu bilangan ganjil ya. Jadi dia pasti terdiri atas hook-hook seperti ini kalau dia self conjugate. Makanya di sini kita memperoleh nanti PN dengan konjugat diri sendiri akan sama dengan PN ini penjumlah ganjil berbeda-beda ya. Jadi idenya disitulah. Nah, dia akan sama dengan itu. Jadi artinya apa? Artinya misalkan kita punya AN itu ini himpunan, kita definisikan ya, himpunan partisi dari N, di mana ini ya, dia konjugat diri sendiri, dan juga di sini kita punya BN, kita definisikan dia partisi dari N, di mana ini ya penjumlah ganjil berbeda-beda, ya kan? Berarti kan jelas di situ kita punya ini jadi AN itu sama dengan BN kan. Jadi ini tadi ya, jadi pakai ide pemetaannya ini tadi. Jadi kita peroleh yang ini. Yang artinya apa? Yang di sini dia yang ganjil berbeda-beda,
Dan di sisi lain, kalau dia tidak konjugat diri sendiri, jadi kalau dia tidak konjugat diri sendiri artinya apa? Jadi sederhananya adalah di sini dia pasti bentuknya ini ya, dia pasti genap ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena selalu ya kalau tidak konjugat diri sendiri, berarti kan misalkan lambda nih, ini tidak konjugat diri sendiri, ya kan? Diri sendiri, berarti kan ada lambda konjugat atau k ya, misalkan di sini ya. Ini tidak sama dengan lambda kan, ini konjugatnya ya. Jadi pasti mereka munculnya sepasang-sepasang kan, sederhananya seperti itu. Contohnya misalkan kita punya bentuk seperti ini, nah ini kan bukan konjugat diri sendiri. Nah ini kan nanti konjugatnya, ini konjugat kan jadi ini ya, 3 di sini 2 kan. Jadi selalu dia pasti muncul sepasang, makanya di sini dia genap kan. Nah, jadi kita melihat bahwa ya sudah, kalau di sini genap, nah genap harus plus apa sama dengan apa kan. Nah, di sini kita punya di sini ganjil, ya kan? Ini ganjil, berarti di sini ganjil kan. Jadi ya sudah, yang bagian ini itu yang bagian Pn tadi. Terus yang bagian sini adalah Pn penjumlah ganjil berbeda ya. Berbeda. Jadi idenya seperti itu. Karena ya kita sudah tahu yang bagian tidak konjugat diri sendiri itu pasti selalu genap. Jadi alasannya itu. Oke, akhirnya kita sudah sampai yang di terakhir. Jadi kita akan menunjukkan bahwa nih ya, mau ditunjukkan bahwa PN semua 4 ya, PN apa itu? Semua penjumlahnya ganjil. Penjumlahnya ganjil, dia akan genap kecuali ketika ini n-nya sama dengan j kali 3j plus minus 1 per 2. Nah, ini gimana ini? Jadi kita punya seperti ini ya. Nah, di satu sisi jelas ya, kita sudah pernah membahas. Jadi fungsi pembangkit dari P I P ini N, di mana semua penjumlah ganjil Qn, dia akan sama dengan produk dari, jadi semuanya di sini ganjil, 1/1 dikurang Q pangkat I, ya kan? Dan ini jelas bisa kita ini ya, faktorkan, atau kita panjangkan, kita hitung semuanya. Terus 1 dikurang Q pangkat 3, terus di sini 1 dikurang Q pangkat 5, ya kan, dan seterusnya. Nah, di sini kita kalikan dengan ya sekawannya di sini kan. Jadi bukan sekawannya, kita ingin melengkapi lah di sini ya. Jadi kita lengkapi. Nah, kita lengkapi dengan apa? Ya 1 kurang Q kuadrat, karena kita masih kurang yang genap-genap kan. Ini juga kita lengkapi dengan 1 min Q pangkat 4, ini lengkapi dengan 1 min Q pangkat 6. Dan ini tidak akan mengubah apapun karena kalau di cancel kan ya balik lagi ya. Dan kita punya yang bawah itu, atau yang atas dulu lah. Yang atas itu kan jadi 1 min Q kuadrat, 1 min Q pangkat 4, 1 dikurang Q pangkat 6, dan seterusnya. Yang bawah itu kan jatuhnya jadi semua ya. Q kuadrat, 1 min Q pangkat 3, 1 min Q pangkat 4, dan seterusnya. Nah, padahal yang atas kan bisa kita faktorkan. Jadi 1 min Q, 1 plus Q, terus ini juga kita faktorkan, 1 min Q kuadrat, 1 plus Q kuadrat, terus ini 1 min Q pangkat 3, 1 plus Q pangkat 3, dan seterusnya. Yang bawah sama aja tadi, 1 min Q pangkat 3, dan seterusnya. Ini cancel, cancel.
cancel. Jadi sisanya tinggal 1 plus Q, terus 1 plus Q kuadrat, 1 plus Q pangkat 3, dan seterusnya. Dan ini adalah fungsi pembangkit dari ini semua penjumlah dia berbeda ya. Ini seperti ini kan. Jadi kita punya kesamaan di sini yang artinya apa? Yang artinya ya kita punya dua ini sama ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, karena kan targetnya ini ya, PN semua penjumlahnya ganjil kan. Jadi ini semua penjumlah ganjil kan. Jadi sudah bisa dilihat ya di situ ya. Kita arahkan ke sini dulu. Nah, yang ini itu bisa kita pecah. Jadi dia akan sama dengan, jadi yang bagian sini ya, dia akan sama dengan PN, di mana semua penjumlah berbeda, banyaknya ini genap, ditambah PN semua penjumlah berbeda, banyaknya ganjil kan. Jadi yang ini misalkan kita supaya lebih mudah ya, kita notasikan dengan PEN, terus di sini PON ya kan. Jadi bisa kita lihat di situ. Nah, bagaimana dengan pengurangannya kan? Jadi PEN dikurang PON. Ini jadi seperti apa? Nah, akan kita tunjukkan. Jadi tambah ini ya, tambah halaman lagi. Jadi akan ditunjukkan. Jadi PEN tadi kalau dikurang dengan PON, dia akan sama dengan negatif 1 pangkat sesuatu ketika N-nya ini tadi. Jadi sesuai yang di soal tadi ya, per 2, dan sama dengan 0 untuk lainnya. Artinya apa? Kalau dia sama dengan 0 berarti 2 ini sama, berarti kan jadi karena ini tadi ya berupa penjumlahan di sini, artinya kan di sini genap ya. Jadi kalau pengurangannya sama, ini dijumlah 2 ini genap, berarti di sini genap. Nah, berarti kan di sini genap kan. Makanya kita peroleh ya bagian sini genap. Tapi ketika dia kena di bagian ini tadi, minus I pangkat J, berarti kan enggak kan. Jadi dia ganjil ya. Oke ya, jadi itu arahnya. Nah, bagaimana cara melihatnya? Sebenarnya tinggal melihat ini sih. Dari apa? Ini sudah ada di buku ya. Jadi sudah sempat dibahas. Jadi saya rasa inilah. Ini pakai teorema 4 di modul handbook, di handbook ya. Handbook bab 2. Jadi bisa dicek di situ. Jadi kita peroleh hasil akhirnya yaitu tadi. Jadi alasannya karena itu tadi. Jadi bisa dituliskan sendiri ya. Nah, oke. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bisa ya setidaknya ini ya, meskipun tidak saya tuliskan secara rinci, tapi kan minimal idenya itu sudah tahu. Jadi nanti oh, ini alasannya karena ini kan. Jadi sudah inilah. Jadi untuk menuliskannya bisa di ini sendiri, terutama beberapa hal yang memang sudah dijelaskan di kelas. Oke, jadi mungkin sekian saja untuk video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.